Tel Aviv diserang tanpa henti selama 24 jam penuh oleh total 120 rudal yang diluncurkan dari Iran dalam sebuah eskalasi militer yang langsung mengubah situasi keamanan Israel dalam hitungan jam. Serangan tersebut tidak hanya menargetkan fasilitas militer, tetapi juga sejumlah titik strategis yang diduga berkaitan dengan operasi intelijen. Dampak paling signifikan muncul dari laporan awal yang menyebutkan 21 petinggi Mossad gugur dalam rangkaian serangan tersebut. Sistem pertahanan kewalahan. Situasi semakin memburuk ketika gelombang kedua dimulai tanpa jeda signifikan, menandakan bahwa serangan ini telah dirancang untuk menguras kemampuan pertahanan sejak awal. Pusat kota Tel Aviv mengalami gangguan besar, termasuk pemadaman listrik di beberapa area, kerusakan infrastruktur komunikasi, dan kepanikan warga yang berusaha mencari perlindungan di bunker maupun fasilitas darurat. Layanan medis dilaporkan kewalahan menerima korban luka dari berbagai titik serangan, sementara tim penyelamat terus bergerak di bawah ancaman gelombang rudal berikutnya. Fokus utama perhatian internasional kemudian beralih pada laporan yang menyebutkan adanya korban dari kalangan elit intelijen. Berdasarkan informasi awal dari sumber keamanan, maka kerugian ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga berpotensi mengganggu rantai komando dan operasi intelijen Israel dalam jangka pendek hingga menengah. Sementara itu, otoritas Israel belum memberikan konfirmasi resmi terkait jumlah korban dari kalangan intelijen. Namun sejumlah pejabat tinggi mengakui bahwa serangan ini merupakan salah satu yang paling kompleks dan terkoordinasi yang pernah mereka hadapi. Pernyataan singkat dari militer hanya menegaskan bahwa beberapa fasilitas strategis mengalami kerusakan serius tanpa merinci lokasi maupun fungsinya spesifik. Di sisi lain, Iran melalui saluran media resmi, seluruh lapisan pertahanan langsung diaktifkan secara penuh, termasuk sistem pencegat jarak pendek hingga menengah yang selama ini menjadi tulang punggung perlindungan wilayah perkotaan seperti Tel Aviv. Dalam kondisi normal, sistem pertahanan dirancang untuk menghadapi serangan dalam jumlah terbatas atau bertahap. Namun, dalam kejadian ini, pola serangan yang dilakukan menunjukkan pendekatan berbeda. Rudal tidak hanya diluncurkan dalam jumlah besar, tetapi juga dalam interval yang dirancang untuk mengganggu ritme respons sistem pertahanan. Hasilnya, dalam beberapa fase, sistem pencegat terlihat bekerja di luar kapasitas optimal. 6 jam pertama menjadi periode paling krusial. Dalam rentang waktu tersebut, puluhan rudal masuk ke wilayah udara Israel secara hampir bersamaan. Operator pertahanan udara dipaksa mengambil keputusan dalam hitungan detik untuk menentukan prioritas intersepsi, terutama ketika beberapa rudal terdeteksi mengarah ke titik-titik strategis. Sumber militer menyebutkan bahwa salah satu tantangan terbesar bukan hanya jumlah rudal, tetapi variasi jalur dan kecepatan yang digunakan. Beberapa rudal dilaporkan menggunakan lintasan yang tidak biasa, sehingga mempersempit waktu reaksi sistem deteksi. Hal ini menyebabkan sebagian rudal berhasil menembus pertahanan dan mencapai target di darat. Di tengah tekanan tersebut, Pusat Komando Pertahanan Udara beroperasi tanpa henti. Tim analis dan operator bekerja dalam kondisi intens, memantau pergerakan rudal secara real-time. Informasi yang masuk terus berubah, dengan peringatan baru muncul bahkan sebelum gelombang sebelumnya selesai ditangani. Masuk ke jam ke-8 hingga ke-16, situasi tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Gelombang kedua dan ketiga datang dengan pola yang lebih terstruktur. Rudal diluncurkan secara berkelompok dengan jeda waktu yang pendek, menciptakan efek berlapis yang mempersulit sistem pertahanan untuk melakukan intersepsi secara maksimal. Beberapa laporan awal menunjukkan adanya indikasi penggunaan teknik saturasi, yaitu membanjiri sistem pertahanan dengan target dalam jumlah besar secara bersamaan. Pendekatan ini secara efektif memaksa sistem untuk memilih target prioritas, yang berarti tidak semua rudal dapat dicegat. Selain itu, tekanan juga datang dari sisi logistik. Setiap intersepsi membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit, dan dalam kondisi serangan berkelanjutan, ketersediaan sistem pencegat menjadi faktor kritis. Sejumlah analis militer menilai bahwa salah satu tujuan utama dari pola serangan ini adalah menguras kemampuan pertahanan dalam waktu singkat. Di lapangan, beberapa titik menunjukkan tanda-tanda kegagalan intersepsi. Ledakan dilaporkan terjadi di area yang sebelumnya dianggap terlindungi, termasuk zona dengan tingkat keamanan tinggi. Hal ini memperkuat dugaan bahwa sebagian rudal berhasil melewati lapisan pertahanan tanpa terdeteksi atau tidak sempat dicegat.
Memasuki fase akhir, antara jam ke-16 hingga ke-24, intensitas serangan memang sedikit menurun dari segi jumlah, namun tidak dari segi tekanan. Rudal tetap diluncurkan secara berkala, menjaga situasi tetap dalam kondisi siaga tinggi. Pola ini membuat aparat keamanan tidak memiliki waktu untuk melakukan pemulihan atau evaluasi menyeluruh selama serangan masih berlangsung. Faktor kelelahan juga mulai terlihat jelas. Operator pertahanan yang bekerja terus-menerus selama berjam-jam menghadapi tekanan mental dan fisik yang tinggi. Kesalahan kecil dalam pengambilan keputusan dapat berakibat fatal, terutama dalam situasi di mana setiap detik menentukan keberhasilan intersepsi. Di sisi lain, muncul pertanyaan besar mengenai bagaimana sistem pertahanan yang selama ini dikenal canggih dapat menghadapi tekanan seperti ini. Sejumlah pengamat menilai bahwa skala dan koordinasi serangan kali ini berada di luar skenario yang biasa diantisipasi. Fokus perhatian kemudian mengarah pada kemungkinan adanya perubahan strategi dari pihak penyerang. Penggunaan kombinasi jumlah, variasi lintasan, serta timing yang presisi menunjukkan bahwa operasi ini tidak dilakukan secara spontan, melainkan melalui perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan kelemahan sistem pertahanan lawan. Sementara itu, komunikasi antara unit militer dan otoritas sipil terus berlangsung untuk mengkoordinasikan respons darurat. Evakuasi dilakukan di beberapa wilayah yang dianggap berisiko tinggi, meskipun keterbatasan waktu dan intensitas serangan membuat proses tersebut tidak berjalan optimal di semua lokasi. Dengan berakhirnya 24 jam serangan, evaluasi awal mulai dilakukan untuk mengidentifikasi titik-titik kegagalan serta menentukan langkah selanjutnya. Namun satu hal yang menjadi jelas adalah bahwa sistem pertahanan udara sekuat apapun memiliki batas ketika dihadapkan pada tekanan yang dirancang secara sistematis seperti yang terjadi dalam insiden ini. Serangan 120 rudal dalam 24 jam tidak hanya menimbulkan kerusakan luas, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius mengenai bagaimana sejumlah titik strategis dengan tingkat kerahasiaan tinggi dapat dijangkau dengan presisi. Fokus penyelidikan kini mengarah pada lokasi-lokasi yang menjadi target langsung, terutama yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas intelijen tingkat tinggi. Beberapa titik yang terdampak paling parah berada di area yang secara umum tidak dikenal sebagai fasilitas militer terbuka. Lokasi tersebut tersebar di dalam dan sekitar Tel Aviv, termasuk bangunan dengan fungsi ganda yang secara resmi tercatat sebagai kantor sipil, namun diduga kuat digunakan sebagai pusat koordinasi operasi intelijen. Salah satu lokasi yang menjadi sorotan utama adalah sebuah kompleks yang dilaporkan mengalami kerusakan berat akibat hantaman langsung rudal. Berdasarkan informasi awal dari sumber keamanan, lokasi tersebut sedang digunakan untuk pertemuan tertutup yang melibatkan sejumlah pejabat penting. Waktu serangan yang tepat di tengah aktivitas tersebut memperkuat dugaan bahwa informasi mengenai pertemuan itu telah diketahui sebelumnya oleh pihak penyerang. Laporan mengenai gugurnya 21 petinggi Mossad semakin menguat setelah beberapa sumber internal mengindikasikan bahwa sebagian besar korban berada dalam satu radius serangan yang sama. Jika informasi ini terkonfirmasi, maka serangan tersebut tidak hanya bersifat taktis, tetapi juga sangat terarah dengan tujuan melumpuhkan struktur komando dalam satu waktu. Selain kompleks utama tersebut, beberapa titik lain juga dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Di antaranya adalah fasilitas komunikasi yang diduga berperan dalam pengolahan data intelijen, serta bangunan yang berfungsi sebagai pusat analisis strategis. Serangan terhadap fasilitas-fasilitas ini menunjukkan bahwa target yang dipilih bukan sekadar simbolis, melainkan memiliki nilai operasional tinggi. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat adanya kebocoran informasi. Beberapa analis menilai bahwa tingkat akurasi serangan sulit dijelaskan hanya melalui pengamatan jarak jauh atau data umum. Diperlukan informasi spesifik mengenai lokasi, waktu aktivitas, serta fungsi fasilitas untuk dapat melakukan serangan dengan tingkat presisi seperti yang terjadi. Dugaan kebocoran ini menjadi perhatian serius di kalangan otoritas keamanan. Investigasi internal mulai dilakukan untuk menelusuri kemungkinan sumber informasi yang bocor, baik dari dalam maupun melalui jalur eksternal. Setiap akses terhadap data sensitif kini berada di bawah pengawasan ketat, sementara komunikasi internal dipertegas secara signifikan.
Di sisi lain, kemungkinan adanya infiltrasi atau pengawasan jangka panjang juga tidak dapat diabaikan. Beberapa pakar keamanan menyebutkan bahwa operasi dengan tingkat koordinasi seperti ini biasanya melibatkan pengumpulan data dalam waktu lama, termasuk pemetaan pola aktivitas dan identifikasi titik-titik lemah. Sementara itu, dampak dari serangan terhadap struktur operasional mulai terlihat. Beberapa unit dilaporkan mengalami gangguan koordinasi akibat hilangnya personil kunci. Proses pengambilan keputusan yang biasanya berjalan cepat kini mengalami perlambatan, terutama dalam situasi yang membutuhkan respon segera. Tekanan juga datang dari sisi politik dan publik. Pertanyaan mengenai bagaimana fasilitas dengan tingkat keamanan tinggi dapat ditembus menjadi isu utama yang menuntut penjelasan. Otoritas menghadapi tekanan untuk memberikan klarifikasi tanpa membuka informasi sensitif yang justru dapat memperburuk situasi. Dalam perkembangan lain, beberapa laporan menyebutkan bahwa tidak semua rudal diarahkan ke target yang sama. Sebagian digunakan sebagai pengalih perhatian, sementara yang lain difokuskan pada titik-titik tertentu dengan tingkat presisi tinggi. Strategi ini dinilai efektif dalam memecah fokus pertahanan serta memastikan bahwa target utama tetap dapat dicapai. Kerusakan yang terjadi di lokasi-lokasi strategis juga berdampak pada infrastruktur pendukung. Sistem komunikasi mengalami gangguan, sementara akses ke beberapa fasilitas penting terhambat akibat kerusakan fisik maupun alasan keamanan. Upaya pemulihan dilakukan secara bertahap, namun terkendala oleh kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan serta memastikan tidak ada ancaman lanjutan. Seiring dengan masuknya data baru dari lapangan, gambaran mengenai skala dan tujuan serangan mulai terbentuk lebih jelas. Indikasi awal menunjukkan bahwa operasi ini tidak hanya bertujuan memberikan tekanan militer, tetapi juga menciptakan dampak langsung pada kemampuan intelijen lawan. Dengan dugaan gugurnya sejumlah petinggi Mossad, struktur organisasi menghadapi tantangan besar dalam menjaga kesinambungan operasi. Penggantian posisi kunci tidak dapat dilakukan secara instan, terutama dalam kondisi di mana kepercayaan dan keamanan internal sedang diuji. Setelah 24 jam penuh serangan rudal yang meluluh lantakkan sejumlah titik strategis di Tel Aviv, perhatian militer Israel kini beralih ke respons dan pemulihan. Dampak serangan terhadap fasilitas intelijen dan gugurnya 21 petinggi Mossad menciptakan tekanan yang sangat besar terhadap struktur komando, logistik, dan koordinasi strategis. Setiap keputusan harus dibuat dengan cepat, tetapi tetap memperhitungkan risiko keamanan, kerahasiaan, dan kemungkinan serangan lanjutan. Salah satu langkah awal yang dilakukan oleh militer adalah meningkatkan kesiagaan di seluruh wilayah, tidak hanya di Tel Aviv, tetapi juga di kota-kota strategis lain dan sepanjang perbatasan. Unit-unit darat, laut, dan udara dikerahkan untuk patroli ekstra, sementara sistem pertahanan udara dipertahankan pada mode siaga penuh. Sumber militer menyebutkan bahwa kesiapan total diterapkan, termasuk mobilisasi sistem pertahanan yang biasanya hanya diaktifkan pada tingkat ancaman tinggi. Di Pusat Komando Militer, pertemuan darurat dilakukan untuk mengevaluasi kerusakan, mengidentifikasi target yang terkena, dan menilai kapasitas operasional yang tersisa. Hilangnya petinggi intelijen memaksa para perwira menengah dan staf teknis untuk mengambil alih peran pengambilan keputusan kritis, sebuah situasi yang meningkatkan risiko kesalahan, namun menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Simultan dengan upaya pemulihan, militer Israel mulai merancang kemungkinan balasan. Beberapa opsi strategis tengah dipertimbangkan, termasuk serangan presisi terhadap fasilitas peluncuran rudal, pusat komando lawan, dan jaringan logistik yang mendukung serangan. Pakar militer menyebutkan bahwa setiap balasan harus menghitung kemungkinan eskalasi signifikan karena lawan telah menunjukkan kapasitas untuk meluncurkan serangan masif secara terkoordinasi. Selain itu, koordinasi intelijen internasional menjadi fokus utama. Israel mulai memanfaatkan kanal kerjasama dengan sekutu strategis untuk mendapatkan data tambahan mengenai pergerakan dan kemampuan musuh. Dalam kondisi normal, informasi semacam ini sudah sulit diakses, namun serangan skala besar memaksa percepatan pengumpulan intelijen eksternal.
Di sisi logistik, pemulihan fasilitas dan sistem komunikasi menjadi prioritas. Beberapa fasilitas yang terkena hantaman langsung masih mengalami kerusakan struktural parah, sehingga tim teknis harus bekerja dengan metode sementara untuk mengembalikan operasional. Prioritas utama diberikan pada jalur komunikasi militer, sistem radar, dan kontrol senjata yang kritikal. Selain aspek militer, tekanan politik meningkat signifikan. Pemerintah Israel menghadapi pertanyaan publik yang intens mengenai bagaimana serangan skala besar ini bisa terjadi, mengingat tingkat pertahanan yang selama ini dianggap canggih. Para pejabat harus menyeimbangkan transparansi dengan kebutuhan menjaga rahasia operasional dan moral publik. Di tingkat masyarakat sipil, serangan 120 rudal menciptakan trauma dan ketidakpercayaan terhadap kemampuan pertahanan. Pemerintah mempertegas prosedur darurat, menambah kapasitas bunker, dan mengatur evakuasi parsial untuk wilayah yang dianggap berisiko tinggi. Langkah-langkah ini juga bertujuan untuk mencegah kepanikan yang bisa memperburuk situasi, mengingat tekanan psikologis warga mencapai puncaknya setelah sirene peringatan berbunyi berulang kali. Seiring berjalannya waktu, rencana balasan mulai dikodifikasi. Pilihan militer termasuk penggunaan serangan presisi untuk menonaktifkan kemampuan rudal lawan, serta operasi gabungan yang memanfaatkan intelijen manusia dan teknologi satelit untuk meminimalisir risiko korban sipil. Setiap langkah dikalkulasikan untuk memberikan efek maksimum, sekaligus menunjukkan kemampuan Israel mempertahankan supremasi strategis meski menghadapi tekanan ekstrim. Selain itu, analisis strategis mengungkap bahwa serangan ini tidak sekedar berorientasi pada dampak fisik, tetapi juga psikologis. Hancurnya fasilitas penting dan gugurnya sejumlah petinggi menunjukkan bahwa tujuan musuh mencakup melemahkan moral, mengganggu struktur komando, dan memicu ketidakstabilan internal. Militer Israel kini menghadapi tantangan ganda, menanggulangi kerusakan fisik sekaligus memperkuat struktur komando dan moral nasional. Dalam konteks geopolitik, serangan ini berpotensi memicu respons dari sekutu regional dan global. Tekanan internasional terhadap eskalasi konflik akan meningkat, dan keputusan balasan harus mempertimbangkan dampak diplomatik. Setiap operasi militer kini bukan hanya masalah pertahanan, tetapi juga alat negosiasi strategis di panggung internasional.